Mantan Menteri Pertanian sekaligus tersangka kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang Syahrul Yassin Limpo merespon penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atas dirinya. Saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis, diduga ia baru saja diperiksa terkait kasus korupsi yang menjerat dirinya. SYL merespon penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan terhadap dirinya hanya dengan menunjukkan borgol yang mengikat di tangannya dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK. Ini aku udah diperiksa, Saya berproses hukum ini sekarang. Aku udah ditanya. Merespon penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan agar semua berpegang pada prinsip asas praduga tak bersalah. Karena proses hukum kasus yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri masih berada pada tahap awal, masih perlu mengikuti proses hukum yang berlangsung sebelum dinyatakan betul-betul bersalah. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Karena apa? Ini belum terbukti. Ya. Kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Kamis pagi waktu Indonesia Timur, Presiden Joko Widodo angkat bicara perihal status hukum Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Yeah. Masih pada Kamis, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus berjalan meski Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Mahfud, di dalam KPK sendiri masih ada 4 komisioner yang aktif dan masih bisa mengambil keputusan. Ya biar proses hukum berjalan. KPK-nya sendiri harus berjalan karena KPK itu selama lebih dari 2 itu semua urusan masih tetap berjalan. Komisionernya kan 5, 1 mungkin tersangka dan belum tentu tidak aktif juga kan, sebelum diputus mungkin saja dia masih akan menjadi. Tapi seumpama terpaksa harus nonaktif, itu kan masih ada 4 dan itu sah. 3 saja sah mengambil keputusan untuk proses hukum. Merespon penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka, mantan Wakil Ketua KPK Abraham Samad serta sejumlah mantan penyidik dan pegawai yang dipecat Firly melakukan upacara cukur gundul. Hal ini dilakukan saat Abraham Samad bersama rombongan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyambangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan pada Kamis. Samad memimpin upacara cukur gundul yang menjadi simbol bahwa KPK harus dibersihkan dari orang-orang yang merusak marwah pemberantasan korupsi. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibantah, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Sebelumnya pada Rabu malam 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly dijerat dengan Undang-Undang Tipikor terkait pemerasan.